Halo Sobat Simfoni, ketemu lagi dengan saya Tia di Ngomel-Ngobrol Milenial. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan salah satu sahabat Simfoni yang ternyata aktif juga di kegiatan yang lainnya. Banyak banget dia akan cerita-cerita keseruan yang kemarin mengikuti kegiatan yang Progressive Academy Batch 2. Jadi ini adalah yang Progressive Academy atau YPA adalah sebuah ruang belajar bagi pemula Indonesia. Bagi pemuda Indonesia yang progresif mengenai berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik yang relevan bagi pemuda. YPA bertujuan untuk menciptakan orang muda Indonesia yang memerdekakan, adil, dan inklusif. Gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan Jana dan juga jangan lupa stay tune sampai selesai. Oke. Nah ini, halo, gimana Jana kabarnya? Halo Mbak Tia, alhamdulillah luar biasa Mbak. Mantap, selalu luar biasa ya kalau Jana ya. Jana ini adalah salah satu sahabat Simfoni yang sejak awal memang sudah sangat aktif dan juga sangat aktif di kegiatan yang lain. Biasa dipanggil Inces ya. Iya Mbak, panggilan sayangnya orang. Panggilan saya orang-orang. Berarti kalau orang yang nggak sayang nggak boleh panggil Inces ya? Ya, biar lebih akrab aja. Oke, tapi di sini kita akan panggil dengan nama Jana aja ya. Mau tanya dong, kegiatan kemarin itu gimana sih proses awalnya Jana itu mengikuti audisi, apa sih istilahnya, pemilihan seleksi itu gimana bisa diceritakan? Jadi awalnya itu aku tahu informasi mengenai yang Progressive Academy ini melalui Instagram Mbak. Temanku ada yang ikut batch satunya, kemudian dia share, aku kepoin kan, wah acara apa nih gitu. Terus aku lihat penyelenggaranya ada dari Friedrich Ebert Stiftung Kantor Indonesia atau biasa disingkat FES gitu, dan bekerja sama dengan Kemenko PMK begitu. Makanya aku tertarik. Terus aku lihat ada testimoni dari peserta, dari mentor, itu tuh keren-keren banget gitu loh pembelajarannya. Makanya aku tertarik untuk mendaftar. Dan ini yang daftar tuh lumayan banyak Mbak. Ada 114 peserta ada 114 calon pendaftar gitu. Ya, yang lolos seleksi ada berapa orang tuh? Cuma 35 orang, dan ini melalui serangkaian seleksi yang sangat ketat. Wah, keren banget itu. Itu mulai seleksinya tahun berapa sih? Mulai seleksinya itu seingatku kalau enggak November Desember tahun 2022 Mbak. Oh 2022 ya, berarti tahun kemarin ya. Iya kemarin, berarti cukup lama juga gitu ya proses seleksinya gitu. Proses seleksinya ngapain aja sih? Pertama kita mengirimkan esai, kemudian ada esai tentang apa tuh? Kalau aku kemarin mengambil tentang perdagangan orang gitu Mbak, isi perdagangan orang. Kemudian kita juga diseleksi secara administratif apakah sudah memenuhi syarat. Dari isi itu juga lumayan ketat Mbak, dicek plagiasi, kemudian dicek oleh mentor-mentor, dan mentor-mentornya tuh nggak kaleng-kaleng, dosen, peneliti kayak gitu. Kemudian setelah lolos seleksi administrasi, kita diseleksi wawancara. Yang wawancara itu tuh beberapa orang. Ada Bumian Manurung dari FES Indonesianya, kemudian ada dari salah satu mentor Mbak Ayu, dan satu lagi tuh dari Kemenko PMK. Oh ya, keren. Jadi prosesnya cukup nggak cuma sebulan ya, tapi berbulan-bulan ya. Dan itu wawancaranya satu-satu ya pasti ya. Satu-satu Mbak. Wah, seru banget itu. Jana sejak awal yakin lolos nggak sih? Kalau awal-awal tuh aku ya yang penting aku daftar, masalah lolos atau enggaknya nanti di belakangan, yang penting udah berjuang dulu seperti itu Mbak. Nah, kerennya Jana ini yang saya kenal adalah dia itu selalu semangat gitu ya, ngikutin apapun tuh pokoknya selalu full gitu ya, 110% gitu ya, keren. Nah, sekarang kan itu kemarin kan proses seleksinya ya, dan proses sampai akhirnya keterima gitu. Gimana perasaannya setelah diterima tuh? Seneng banget karena kita kan ada sesi pembelajaran online itu 12 kali Mbak. Sebelum kemarin ke Jakarta ya. Betul. Kemudian aku tuh awalnya kayak ngerasa insecure gitu karena teman-temanku keren-keren banget nih dari berbagai daerah di Indonesia. Tapi semakin kesini aku semakin malah merasanya tuh termotivasi begitu.
Apalagi di luring kemarin kita tuh nggak menyangka kalau ada program sehari bersama Menko PMK itu tadi. Oke. Jadi memang sejak awal itu malah pada nggak tahu gitu ya kalau ternyata akan dilakukan secara offline gitu ya. Offline tahu, tapi ada sehari bersama. Oh, sehari bersama Menteri PMK ya. Nah, jadi kalau mau tanya nih ya, bisa diceritain nggak sih waktu di Jakarta kemarin ngapain aja? Selain sehari bersama Menko PMK. Oke, jadi kami tuh tiba tuh tanggal 13 Maret. Berapa lama sih di sana berarti? Selesai acara tuh 16 Maret, tapi aku pulangnya tanggal 17 karena tiket gitu Mbak, jadwal tiket. Di sana selain kita kunjungan, itu kita juga ada materi yang ngisi itu Koh Edward. Beliau itu yang spesialis untuk buat iklan. Pernah juga main di Cek Toko Sebelah. Oh iya tahu. Dan itu kita dikasih materi tentang bagaimana menjadi aktivis di sosial media, aktivis digital begitu. Kemudian kita juga berdinamika bersama kelompok kami. Dari online itu kan udah dibagi kelompok-kelompok. Kita diminta untuk membuat video gitu Mbak, ataupun konten lain tentang tema yang telah kita tentukan dari awal gitu. Jadi kita berdinamika secara kelompok juga. Dan ada beberapa games yang itu tuh nggak cuma sekedar games aja, tapi ada kayak maknanya gitu ya. Gitu ada maknanya. Ya jadi kayak tapi itu gamenya orang atau ada board gamesnya atau gimana? Orang Mbak, orang-orang. Oh iya oke. Jadi kayak kalau kita games psikologis kayak gitu kan. Betul. Terus ada juga Mbak, ada sesi kita tuh disuruh milih. Yang pertama fasilitasi kegiatan, yang satunya itu analisa konflik. Nah, aku di situ milih yang fasilitasi kegiatan. Kegiatan apa tuh kalau boleh? Itu biasanya gimana sih kita memfasilitasi kegiatan anak muda, gimana kita menjadi fasilitator yang baik, seperti itu Mbak. Susah tuh jadi fasilitator tuh. Susah Mbak. Ya, karena memang harus membuat, nggak boleh banyak ngomong kan ya, jadi fasilitator nggak boleh banyak ngomong, harus membuat peserta yang lebih aktif gitu. Itu ya susahnya. Nah, kalau apa sih yang paling seru itu? Apa yang paling seru yang Jana rasain pada saat kegiatan di Jakarta kemarin? Kalau yang paling serunya karena kita bisa ketemu offline gitu. Selama ini kan kita ketemunya di layar aja. Terus offline tuh bisa tahu wajahnya, oh ini yang biasanya on cam, ini yang biasanya kayak gini, dan kayak feel-nya tuh lebih terasa gitu. Ya karena lebih deket gitu ya, lebih bondingnya lebih bagus gitu ya. Betul Mbak. Dan kita itu dari berbagai latar belakang yang benar-benar beragam. Ada yang guru honorer, ada yang dokter muda, ada yang aktivis di isu HAM, ada tokoh agama dari berbagai macam agama juga, ada yang mahasiswa. Jadi benar-benar beragam banget. Bahkan ada ASN. Ada ASN Kemenko PMK 4 orang, ASN Kemendes itu 1 orang gitu. Jadi emang emang sangat beragam ya. Jadi nggak hanya misalnya anak kuliah doang, bagaimana, sangat beragam. Ini juga kalau ditulis 20-30 tahun ya. Jadi rentang waktunya aja lama, banyak gitu, panjang gitu. Nah, kalau boleh diceritakan sebenarnya kegiatan ini tuh punya tujuan apa sih? Apa yang mereka inginkan dari pembentukan aktivis-aktivis pemuda ini? Gitu. Apa yang mereka inginkan dari anak muda ini untuk melakukan apa? Gitu. Seperti namanya kan yang progresif. Jadi mereka ingin kami itu sebagai anak muda, khususnya yang udah menjadi penggerak itu semakin dinamis dan progresif dengan segala dinamika yang ada. Kemudian kami juga dihadirkan di sehari bersama Menko PMK itu supaya kita tuh mengenal apa sih Kemenko PMK, dan Mbak, acara kemarin itu kayak menjembatani kita supaya kita lebih dekat dengan Kemenko PMK, kita bisa berjejaring dan membangun relasi ataupun audiensi dengan Kemenko PMK seperti itu. Karena selama ini yang aku rasakan, aku tuh jauh banget gitu sama pejabat, sama kementerian khususnya. Dan itu pertama kalinya aku datang ke kementerian, dan kemarin bisa ketemu langsung dengan Bapak Menteri, dengan Bapak Ibu Deputi juga, bahkan audiensi juga kita diberi kesempatan untuk ngomong,
dan kita bisa menyaksikan bagaimana kerjanya Bapak Menteri itu dalam mengatasi isu stunting gitu. Kemarin kita menyaksikan sebagai observer pengamat Bapak Menteri Bapak Muhadjir itu melakukan koordinasi dengan Provinsi Papua gitu tentang stunting itu gimana. Bupatinya ngomong satu-satu kayak gitu. Kita jadi tahu oh ternyata seperti ini. Jadi seru banget ya ngikutin sehari bersama Menteri Menko PMK itu. Iya. Selain itu apa aja waktu sehari bersama Menko PMK itu, apakah ada kegelisahan gitu ya yang para peserta sampaikan kepada Pak Menko PMK? Ada banyak sih Mbak, tapi kita menyampaikannya itu kemarin bukan ke Bapak Menkonya, tapi ke deputi-deputi. Bapak Menteri belum hadir. Jadi kalau aku kemarin alhamdulillah dapat kesempatan untuk ngomong gitu tentang bagaimana kerentanan kelompok perempuan dan anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang gitu. Dan ketika kami maju, kami juga diapresiasi. Kami mendapatkan hadiah, entah ada hadiah tote bag ataupun e-wallet. Bahkan temanku yang dari Aceh itu mendapatkan hadiah bukan sepeda tapi nominal sesuai dengan harga sepeda gitu. Karena dia dokter muda, kemudian juga keresah tentang isu stunting. Karena Kemenko PMK ini sedang fokus ke isu stunting dan juga kemiskinan ekstrim. Seperti itu Mbak. Nah, tadi kan ngomongin soal apa yang Jana sampaikan kepada Menko PMK ya. Nah, perlu Sobat Simfoni ketahui kalau Jana ini adalah Ketua Organisasi Anak Muda Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang Indonesia. Itu keren banget. Nah, jadi kemarin waktu mengikuti kegiatan ini, Jana atas nama anti TPPO ya. Nah, bisa diceritakan nggak sih sebenarnya pada saat terlibat sebagai organisasi anak muda anti tindak pidana perdagangan orang itu gimana sih? Oke, jadi organisasi anak muda yang fokus ke isu TPPO itu kan sedikit ya Mbak. Dan di deputi Kemenko PMK itu ada yang fokus ke isu TPPO juga gitu. Jadi aku tuh ngomong ke Bapak Deputi bahwa kami itu resah Pak dengan kasus TPPO itu yang semakin bertambah gitu. Faktanya makin banyak. Bahkan tiap hari itu bertambah terus. Ada peti jenazah yang datang ke Kupang. Dan modusnya pun sekarang semakin lihai dengan memakai media sosial. Maka kami anak muda itu mengkampanyekan anti TPPO itu lewat sosial media, memberi edukasi juga selain ke sosial media juga secara offline. Dan kami rencananya habis ini ingin mengadakan audiensi gitu Mbak dengan Kemenko PMK, tapi masih belum omongkan jadwal ya. Iya, masih belum dijadwalkan lagi. Berarti memang anti TPPO ini dalam edukasinya tuh memang membutuhkan literasi digital ya untuk masyarakatnya di sana itu, bahwa ibaratnya mana sih berita yang benar, mana sih yang nggak benar gitu, karena kita nggak tahu kan ya bahwa semudah itu, segencar itu sekarang gitu ya, modusnya juga macam-macam gitu ya, apalagi buat orang-orang yang mungkin tidak punya privilege kayak di sini gitu. Dan itu sih Mbak, perlunya kolaborasi lintas iman dalam memberantas isu TPPO ini. Kemarin kan Romo Pascal sempat dilaporkan oleh salah satu oknum gitulah gitu di BIN, bahkan sekelas BIN itu melaporkan gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa itu hal yang sangat memprihatinkan ketika di BIN Batam bisa melaporkan Romo Pascal. Padahal jelas-jelas Romo Pascal ini mengadvokasi korban-korban, kemudian juga melawan human trafficking khususnya di Batam. Karena Batam itu kan mau ke Singapura deket, mau ke Malaysia deket. Bahkan teman-teman dari NPT itu kalau misalkan membuat paspor palsu itu biasanya lebih mudah membuatnya ke Batam, karena mereka akses ke buat paspor di NTT itu susah dan prosesnya tuh juga lama. Tapi kalau di Batam ini tuh banyak calo-calonya, jadi mereka dengan mudahnya bisa membuat identitas palsu. Padahal jauh banget ya, tapi memang lebih mudah gitu ya, karena banyak aksesnya gitu ya, lebih banyak akses ya. Nah, kalau kemarin kan batch 2 ya yang Jana ikutin. Apakah akan ada batch ketiga dan seterusnya gitu setelah ini gitu?
Nah, kemungkinan besar itu akan ada batch selanjutnya Mbak di tahun depan. Karena batch 1 itu tahun lalu dan itu dilaksanakan full online. Oh, Jadi begitu. ini Mungkin karena makanya pandemi ya. tebel Mbak. Oke. Semoga nanti batch tahun depan itu full offline gitu ya. Amin, amin. Nah, apakah peserta batch sebelumnya itu akan menjadi tentor gitu atau menjadi pendamping batch yang baru? Seperti kayak Janah gitu kemarin gimana? Sepertinya enggak Mbak, karena mentor itu tuh bener-bener para ahli gitu loh. Ada yang dosen, ada yang peneliti. Jadi itu bener-bener sudah banyak pengalamannya gitu. Jadi peserta-peserta ini hanya menambah link aja, menambah pertemanan gitu ya. Kalau misalnya sesama batch saling bertemu gitu ya. Iya, betul Mbak. Tadi kan Janah menceritakan tentang bagaimana ke deputi ya, ibaratnya mengatakan keresahan bagaimana perempuan dan anak itu lebih rentan gitu dalam perdagangan orang itu. Itu kenapa sih Janah? Apakah ada alasannya atau gimana? Ya, karena perempuan dan anak itu kan gimana ya Mbak, kalau ngomong di daerah itu kan berbeda dengan kita yang di perkotaan, meskipun ada beberapa kemiripan. Kalau ngomongin di daerah itu tuh konteks patriarkinya itu masih sangat kental gitu Mbak. Jadi anak khususnya perempuan itu tuh dianggap menjadi apa ya, erat dengan kaitannya dengan domestik. Dan menjadi pekerja migran Indonesia itu kan kebanyakan di sektor PRT, pekerja rumah tangga. Dan itu dianggap lekat dengan perempuan. Kemudian kenapa kok mayoritasnya juga anak? Karena banyak orang tua yang menganggap khususnya di daerah perkampungan menganggap anaknya udah agak besar sedikit, SMP atau lulus SD, itu tuh kayak kamu kerja aja. Atau bahkan anaknya itu dinikahkan dengan seseorang karena menebus hutang. Itu juga beberapa kali terjadi Mbak. Jadi modus dari TPPO itu kan macam-macam. Ada juga yang dinikahkan dengan orang luar negeri yang datang ke Indonesia. Orang luar negeri itu nanti akan memberi uang kepada orang tua. Setelah itu istrinya dibawa ke negara si laki-laki, tapi di sana tidak diperlakukan sebagai istri, tapi sebagai budak seksual dan juga dieksploitasi, dijadikan pekerja rumah tangga. Dan ketika si perempuan ini ke negara suami, itu kan susah untuk ngomong lihat bahasanya sana. Secara komunikasi susah ya. Betul, dan itu kan juga ranah private ya. Negara misal mau turun itu kan juga susah untuk mengatasi ranah private, apalagi ketika tidak dilaporkan begitu Mbak. Jadi sebegitu rumit. Kompleks banget ya. Jadi nggak semata kayak cuman satu faktor aja, tapi banyak faktor yang mempengaruhi apa sih kenapa ini susah dihentikan gitu dan masih terjadi sampai sekarang gitu ya. Karena memang pola pikirnya mungkin memang belum begitu memahami bahwa ini penting gitu. Ya, ditambah kondisi ekonomi, kemudian himpitan ekonomi dan akses pekerjaan yang susah bagi perempuan, apalagi perempuan yang dengan pendidikan yang tidak tinggi. Mungkin bisa dapat pekerjaan, tapi gajinya masih sangat murah. Tapi kalau tadi ngomongin soal perempuan dengan pendidikan yang tidak tinggi gitu ya, semakin rentan. Padahal perempuan itu pun juga tidak bisa memperoleh pendidikan yang tinggi itu karena mereka lebih baik kayak di yang lainnya gitu, langsung bekerja gitu. Jadi kan memang lingkaran setannya nggak berhenti ya. Iya, betul Mbak. Karena memang itu pemahaman bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi itu kan ya. Nah, adakah cerita lain lagi yang ingin Janah ceritakan atau gimana sih dengan peserta-peserta di sana? Apakah ada satu atau dua yang membuat Janah merasa keren banget gitu? Ada salah satu peserta dan itu menjadi peserta favorit. Wah, jadi ada pemilihan peserta favorit? Ada, yang milih kita sendiri. Oh iya, keren. Itu namanya Frater Rio gitu. Dari mana? Dari Maumere, NTT. Sebelum acara, kami sudah ketemu pas aku ada acara di NTT, pembukaan Simpul Youth Task Force Anti TPPO di NTT, Mbak. Beliau itu seorang frater, calon imam Katolik, Iya, gitu. Dan beliau sekarang
menempuh S2 teologi di sana, pada memfavoritkan Frater Rio itu karena beliau itu pembawaannya tenang, kemudian juga humoris gitu. Jadi kita tuh sering ketawa karena beliau, tapi juga pemikirannya tuh dalam banget gitu loh, karena mungkin diajar sangat kritis banget. Dan Frater Rio itu juga ngomong kalau misal dia ikut acara seperti ini itu karena dia itu ingin mempelajari bagaimana karakteristik manusia, kemudian juga bisa berjejaring dengan beragam teman-teman dari seluruh Indonesia. Karena Frater Rio itu ingin menjadi seorang agamawan yang juga humanis gitu. Jadi enggak terlalu kaku pada teks tapi juga kontekstual. Jadi praktikal gitu ya. Ya, betul. Keren banget. Kalau Jana terakhir nih, apa sih yang pengen Jana lakukan di setelah mengikuti ini tadi, apa namanya, yang Progressive Academy Batch 2 dan juga mewakili dari anti TPPO, apa sih yang Jana ingin lakukan? Kalau yang ingin aku lakukan itu ingin mensinergikan antara kita yang bukan dari pemerintah dan juga dari kementerian gitu Mbak. Jadi untuk membasmi TPPO ini kan perlu kolaborasi bersama. Kita nggak bisa anti dengan pemerintah, tapi kita juga harus berkolaborasi, apalagi ini kementerian pusat kan. Jadi semisal ada oknum-oknum di daerah gitu, kita bisa melaporkan ke kementerian dan nanti akan ditindaklanjuti begitu. Karena selama ini aku tuh melihat dari kacamata luar gitu. Misal aku berteriak di jalan, aksi di jalan itu kan sangat jauh dari atas. Dan dari kunjungan itu aku sadar bahwa kita nggak bisa nih kalau kita selalu memusuhi yang di atas gitu. Kita harusnya berkolaborasi, menjalin kerjasama, audiensi, mengadakan dialog supaya yang di atas itu paham bagaimana kondisi di akar rumput seperti itu Mbak. Dan tahu solusinya harus seperti apa gitu. Betul. Ya. Mereka yang membuat kebijakan. Ya, betul. Nah, ini terakhir nih, kira-kira kalau ada nih Sobat Simfoni yang kepingin ikut di yang Progressive Academy batch selanjutnya, apa sih yang harus dipersiapkan? Kan ini contohnya Jana udah keterima nih, gimana sih? Oke, jadi pertama dari isei. Dari isei itu teman-teman benar-benar harus menguasai apa isu yang diangkat. Misal aku menguasai digetsinya karena aku udah terjun di masalah perdagangan orang. Aku menceritakan bagaimana kelompok perempuan dan anak menjadi yang paling rentan menjadi korban begitu. Kemudian kalau membuat isei itu teman-teman jangan banyak plagiasinya karena nanti juga dicek oleh panitia. Kemudian saat seleksi wawancara, misal teman-teman lolos seleksi administrasi, itu jawab saja sesuai dengan pengalamannya teman-teman. Jadi dianggap santai aja, nggak usah terlalu grogi. Karena kalau kita grogi itu kadang-kadang kita nggak bisa ngeblank, nggak bisa ngomong dengan sempurna juga, dan pewawancara juga akan mikir ini beneran konsen di bidang ini apa enggak nih, atau dia cuma buat isi itu tuh cuma untuk daftar acara ini gitu. Karena kemarin pas wawancara tuh lebih kita diulik-ulik masalah isinya Mbak. Padahal itu jaraknya juga lumayan lama gitu, 2 minggu atau berapa minggu gitu. Aku agak lupa kan. Tapi untungnya kan aku menulis isei yang itu tuh yang aku geluti gitu. Jadi aku bisa jawab gitu. Keren. Jadi memang harus mendalami apa yang selama ini dilakukan supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu, karena memang ya itu yang dilakukan gitu ya, itu real dan nyata gitu ya. Oke. Terima kasih sekali buat Jana udah mau main-main dan ngobrol seru di Ngomel sama-sama di Solo Bersimfoni. Ini adalah podcast kita yang kedua ya. Sebelumnya kita ngomongin soal perempuan ya. Ini lain kali kita bisa ngobrolin yang lain lagi. Oke, terima kasih Jana gitu. Dan terima kasih juga buat Sobat Simfoni yang sudah ngikutin obrolan kita dari tadi sampai sekarang, sampai selesai. Semoga makin banyak pemuda-pemuda dan pemudi di Indonesia yang mau bergerak gitu ya, dalam bidang apapun sekecil apapun perbuatanmu itu berarti gitu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.